Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini saya memulai pembuatan sumur bor di sebelah luar dari greenhouse ini untuk keperluan irigasi dan penyepraian dan lain-lain. Pembuatan sumur dilakukan oleh 4 orang. Kita akan melihat dari tampak dekat di sebelah sana. Sebetulnya bisa saja saya menyalurkan air dari dua sumur di rumah saya yang berdekatan dengan greenhouse ini, tetapi membutuhkan setidaknya 6 atau 7 lonjor pipa, dan kalau memakai ukuran 3 inci itu membutuhkan kira-kira ya hampir 900 atau 1 juta. Maka saya putuskan bikin saja sumur baru, sumur ketiga di dekat rumah, karena toh ongkosnya juga nyaris sama dengan ketika beli pipa. Ongkos pembuatan sumur secara manual ini adalah Rp1.300.000 untuk kedalaman 12 meter. Itu termasuk pipanya dengan casing 3 inci dan tipenya adalah tipe D. Saya ulang, ongkos pembuatan sumur 1.300.000, kedalaman 12-13 meter maksimal itu. Kemudian itu termasuk pipanya merek Maspion tipe D ukuran 3 inci atau 3 dim. Bagaimana kalau menghendaki di atas itu? Untuk sementara kawan-kawan ini rupanya belum bisa. Kemudian area layanannya itu hanya di wilayah Blitar Utara, artinya wilayah Blitar yang di sebelah utara Sungai Brantas. Karena kalau semakin ke selatan itu biasanya, atau di selatan Sungai Brantas itu biasanya sumber airnya akan lebih dalam. Tidak semuanya, tapi cenderung begitu. Maka diputuskan saja wilayah layanannya adalah di sebelah Blitar Utara. Kita lihat cara pengeboran menggunakan cara manual ini. Sesekali harus diinjak untuk menambah tekanan dari mata bornya. Pada saat bersamaan juga dialirkan air menggunakan alkon 3 inci ke dalam pipa bor itu untuk menekan tanah di dalam sumur yang sudah dikeruk oleh mata bor itu. Kemudian dia akan keluar. Dengan demikian tidak perlu menguras secara manual, misalnya mencabut mata bornya kemudian menarik tanahnya, itu tidak perlu. Selanjutnya ini adalah pemasangan casing pipa Maspion ukuran 3 inci dengan cara diinjak. Ini adalah pipa kedua, jadi kedalamannya 12 meter, kemudian pipanya itu 2 lonjor. Tiap lonjornya sepanjang 4 meter, jadi total casingnya adalah 8 meter. Dan sudah sangat mencukupi di tempat kami. Pembuatan sumur dengan tarif 1.300.000 tadi jaminannya adalah sampai keluar. Artinya kalau satu kali misalnya pada kedalaman tertentu, misalnya 5 meter, menemukan kendala, misalnya mata bornya itu mengenai bebatuan yang keras dan terpaksa pindah titik penggalian, maka titik pengeboran, maka ya itu tanggung jawab tim sumur bor ini. Jadi pemesan sumur tidak perlu menambah biaya lagi. Selanjutnya bagian permukaan tadi diganjal menggunakan karung supaya casing pipa ini tidak melorot. Berikutnya kita akan melihat proses
penghisapan atau penyedotan air. Kita lihat menggunakan selang spiral. Ini rupanya 2 inci yang dimasukkan ke pipa 3 inci, kemudian diganjal menggunakan karet semacam ringnya begitulah, supaya benar-benar rapat, dan ditali juga menggunakan karet. Berikutnya dipancing menggunakan pompa, itu sebutannya orang-orang menyebutnya dragon. Dragon adalah mereknya. Menggunakan pompa manual untuk memancing. Ini sebenarnya hanya diperlukan pada proses awal. Kalau sudah sering dipakai sumur ini, biasanya tidak perlu begitu, cukup dipancing pada rumah pompanya, dikasih air, itu biasanya sudah mudah diisap. Kelihatan air sudah keluar dan juga alkonnya dinyalakan, tampak keruh airnya, itu dapat dimaklumi dan normal. Untungnya ini sumber airnya ya cukup dangkal lah. Perkiraan saya kalau musim penghujan begini hanya 2-3 meter. Kalau kemarau memang bisa di atas 7 meter. Ini masih keruh, dan sebentar lagi kita akan melihat air yang dihisap dari sumur bor baru ini sudah bening. Itu artinya memang ya sumber airnya sudah tepat, dan ini patut disyukuri karena kadangkala memang ada saja kendala pengeboran sumur itu berhadapan dengan bebatuan. Kalau lunak masih bisa lah, tapi kalau yang bebatuan yang keras biasanya harus ya berpindah. Lain halnya kalau menggunakan pengeboran yang dibantu tenaga mesin diesel. Kita lihat airnya sudah bening, dan ini waktu pengurasan ini saya manfaatkan untuk mengairi bagian dalam greenhouse supaya mudah untuk pembuatan bedengan, karena tanah di daerah kami cenderung berpasir akibat menerima terpapar oleh erupsi gunung api Kelut yang berlangsung secara periodik. Dalam 1 abad bisa 3-4 kali, dan itu selama berabad-abad lamanya, sehingga ya harap maklum, tanah di sini tidak bisa menghitam. Bagian lapisan tanah yang asli mungkin terpendam antara 6-7 meter di bawah sana. Itu lapisan peradaban yang lama. Terbukti di daerah kami ada struktur candi yang ditemukan ketika tetangga di sini menggali pada kedalaman 6-7 meter. Proses penggalian sumur sudah selesai. Ini peralatan yang digunakan kawan-kawan untuk bekerja di mana saja. Mereka siap mobile. Bagi Anda yang membutuhkan jasanya, dapat menghubungi melalui nomor saya, nanti saya teruskan. Tadi lupa ndak minta, karena hampir tiap hari ketemu, ini juga sebagian kawan tani. Selanjutnya ini adalah proses pengairan di dalam greenhouse untuk memudahkan pembuatan bedengan secara manual sajalah. Nah, ini pernah di bedeng menggunakan quick Kronos, tapi karena tekstur tanahnya saat itu masih sangat kering sebagaimana juga sebelum diairi, maka tidak bisa rapi. Ini nanti akan saya betulkan secara manual dibantu kawan-kawan maupun saya sendiri supaya berkeringat. Saya kira demikian dulu kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Saya akan senang menerima masukan dari Anda semua.
Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.